Good morning Maranatha, Shalom. Selamat pagi semuanya. Di pagi hari ini, Minggu tanggal 28 Januari 2024, kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28 dengan tema pendidikan yang membebaskan. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas berkat pertolongan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun Tuhan, menikmati segala berkat yang telah Kau siapkan bagi kami di hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhan, dan segala bentuk aktivitas kami mohon Kau jaga Tuhan, Kau lindungi supaya dapat kami laksanakan dengan baik Tuhan. Kegiatan beribadah kami pada pagi hari ini Tuhan, mohon Kau lindungi Tuhan supaya kami dapat melalui perjalanan ke gereja dengan selamat dan tiba kembali pulang ke rumah dengan keadaan selamat juga Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pendidikan yang membebaskan. Markus pasal 1 ayat 21 sampai 22. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Paulo Freire adalah seorang tokoh pendidikan di negara Brasilia. Ia dikenal sebagai seorang tokoh pendidikan yang membebaskan. Pandangannya terhadap pendidikan menjadi pintu masuk warga Brasil yang terbelenggu kemiskinan, yang terbelenggu dengan pemikiran yang fatalistik dengan memandang keadaan sosial yang begitu menyedihkan sebagai suatu takdir. Paulo Freire memandang pendidikan sebagai suatu pintu masuk pada kehidupan yang lebih baik. Ia mengkritik pendidikan yang digambarkan seperti mengisi kepala kosong, ibarat memasukkan uang ke dalam celengan. Jauh sebelum Paulo Freire, Yesus dalam memulai pelayanan di Kapernaum dengan mengajar di rumah ibadat, pengajarannya sangat memukau orang-orang yang mendengarkannya. Pengajaran Yesus didasarkan pada otoritas Allah. Ia mengajar tidak berfokus pada pengetahuan kognitif, tetapi pada perubahan hati dan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, serta mengembangkan pendidikan yang dialogis dengan bertanya jawab dengan para hadirin rumah ibadat. Lain halnya dengan ahli Taurat yang mengajar dengan legalistik, menghakimi, menjaga jarak orang yang dianggap tidak bersih, dan cenderung memberatkan dengan kewajiban-kewajibannya. Melalui renungan hari ini, pendidikan Kristen harus holistik yang tidak hanya menekankan kognitif namun aspek afeksi dan psikomotorik. Pendidikan tidak hanya menambah pengetahuan namun mengembangkan keterampilan dan karakter serta bermakna yang relevan dengan kehidupan nyata. Refleksi kita pada pagi hari ini, pendidikan Kristen, pendidikan yang membebaskan dan relevan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Mohon Engkau jadikan ini sebagai tuntunan dalam hidup kami Tuhan, supaya kami dapat mengingat setiap firman yang telah Engkau katakan dalam setiap tingkah laku perbuatan kami Tuhan. Kami berdoa untuk aktivitas kami pada hari ini Tuhan, Kau jaga lindungi sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Visi misi Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni abad ke-21, berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Sekian renungan Good Morning Maranatha pada pagi hari ini. Salam integrity, care, excellent.